Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita di pertemuan atau materi yang keempat dari materi atau topik tuberculosis in tropical medicine. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang karakteristik dari lesi radiografi pada typical TB dan atypical TB. Ya. Sedangkan untuk pertemuan kita pada PowerPoint ini yang akan kita jelaskan adalah hasil-hasil dari penelitian. Ya. Jadi di dalam dunia medis atau dunia kedokteran dalam melakukan diagnosis kita tidak bisa kita harus mengikuti perkembangan kasus berdasarkan atas penelitian. Sehingga kita tidak bisa terhenti hanya pada karakteristik TB dari yang lalu saja tidak, tapi kita harus melihat perkembangan dari kasus-kasus pada masa-masa yang akan datang atau masa-masa yang selanjutnya. Sehingga kita tidak bisa terlepas dari data-data riset atau data-data penelitian. Nah, untuk pertemuan ini kita akan banyak membahas tentang data-data dari penelitian terkait dengan berbagai lesi pada karakteristik lesi pada TB untuk keperluan atau kepentingan diagnostik. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan berdasarkan atas data dari WHO 2017, insiden dari TB 319 per 100.000, ya, jadi cukup tinggi. Kemudian insiden dari TB HIV/AIDS yaitu 14. Kemudian angka mortalitas dari TB yaitu 40 per 100.000, sedangkan angka mortalitas dari TB HIV/AIDS adalah 3,6. Kemudian dari data WHO 2017 untuk kasus MDR TB atau multi drug resistant TB atau rifampicin resistant TB menunjukkan bahwa MDR atau RRTB yang tercatat, yang terestimasi adalah 23.000, dengan yang tercatat adalah 442.000, dengan kasus baru ditemukan adalah 2,4%. Dari 13% TB MDR ini yang sudah dilakukan, dari TB MDR ini yang sudah dilakukan terapi adalah 13%. Sedangkan yang sudah mendapatkan obat anti TB pada kasus MDR ini adalah 27,36%. Dari data ini kita bisa melihat ternyata bahwa dari kasus yang jumlahnya banyak ini baru 27,36% yang terobati pada kasus MDR ini. Padahal kasus MDR ini apabila dia menular kepada orang lain ini akan berakibat fatal. Kemudian dari data penelitian didapatkan bahwa ini kebetulan penelitiannya dilakukan oleh saya pada tahun 2009, ya, jadi saya sudah konsentrasi dengan TB ini sejak tahun 2009. Saya melakukan penelitian dan saya mendapatkan bahwa gejala klinis tertinggi dari TB ini saya dapatkan adalah batuk darah dan sesak nafas. Dengan sensitivitasnya 74,5% dan spesifisitasnya 75,5%, jadi cukup bagus. Kemudian saya dapatkan dari tes X-ray adalah gambaran yang paling banyak adalah gambaran infiltrat dan fibroinfiltrat, di mana pada tes X-ray atau ronsen torak didapatkan angka sensitivitas dan spesifisitasnya 87,5% dan 82,0%. Jadi cukup tinggi uji diagnostik dari gambaran infiltrat dan fibroinfiltrat ini. Kemudian saya lakukan penelitian dengan kombinasi, ini bukan dari 3 lesi ya maaf, ini kombinasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan diagnostik dari laboratorium dan radiologi. Ini saya dapatkan nilai sensitivitas adalah 87,5% dan spesifisitasnya 77,2%. Jadi cukup bagus ya untuk kombinasi diagnosis dari TB seperti saya sampaikan di depan tadi ya. Kemudian untuk clinical symptom dari data penelitian dari luar negeri atau dari penelitian yang dipublish di Essential Respiratory Medicine oleh Santi Paramotian tahun 2019 bahwa gejala klinik yang tertinggi pada TB ini adalah batuk produktif, kemudian batuk darah,
demam, rasa lemah, kemudian keringat malam hari, dan adanya penurunan berat badan tubuh. Ya, jadi ini adalah data yang dapat dari penelitian oleh Santi P ini. Ya. Ya. Slide berikutnya kita bisa lihat, ini sebenarnya slide-nya bersama. Kita lihat diagnosis TB dengan chest X-ray yang tadi saya sampaikan, mudah, murah, cepat. Kemudian gambaran radiologi sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian. Ini ada beberapa penelitian. Kemudian kultur dan sensitivitas TB sudah dilakukan untuk supaya obat yang diberikan kepada penderita TB ini lebih optimal, lebih rasional setelah kita lakukan kultur dan sensitivitas. Ya. Ini adalah data penelitian yang dilakukan oleh Rosalia et al. Di sini kita lihat bahwa ini tulisannya kecil-kecil, tapi kita lihat yang besar saja di sini. Ini terlalu kecil ya, yang di sini bisa lihat yang agak besar tabelnya. Yaitu di sini terlihat bahwa lesi yang sangat sering dijumpai pada TB dan mempunyai odds rasio 11,706 dengan ini adalah infiltrat diikuti oleh konsolidasi, jadi infiltrat konsolidasi, ya. Kemudian sedangkan lokasi TB yang terbanyak adalah infiltrat di daerah lobus superior paru, jadi cocok ya dengan tadi yang disampaikan pada slide sebelumnya. Dan konsolidasi juga didapatkan pada upper ya, lobus superior paru. Ya. Masih tetap ya hasil penelitiannya. Kemudian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziza 2018 di mana penelitian itu dipublish di Journal of Natural Science, yaitu jurnal Scopus Q2 ya ini ya. Di situ disebutkan bahwa adanya gambaran infiltrat, ground glass opacity, konsolidasi, ini adalah yang terbanyak pada TB. Kita lihat di sini, ini adalah gambarannya. Kemudian lokasinya biasanya pada daerah apek atau daerah lobus superior paru. Kemudian luas lesinya adalah small sampai medium lesion. Ini pada tuberkulosis yang sensitif OAT ya, jadi bukan pada MDR. Ini pada TB yang sensitif. Jadi ini adalah data dari penelitian yang pernah saya lakukan tahun 2017 dengan mengambil data dari Litbangkes RI ya. Waktu itu melakukan penelitian terhadap sejumlah pasien TB di seluruh Indonesia. Ya. Jadi dari data ini kebetulan saya publish di jurnal Polish Journal of Radiology. Jurnal ini adalah jurnal Q3 di mana terpublish tahun 2019. Jadi dari data ini, dari tabel ini bisa kita lihat ini adalah perbedaan antara lesi dari gambaran TB, MDR TB dengan NTM atau Mycobacterium other than TB atau MOTT ya. Jadi yang kita konsentrasikan di sini adalah pada MDR TB. Ini adalah yang kolom yang saya tunjuk di sini adalah kolom hasil penelitian saya, sedangkan yang ini adalah perbandingan dengan karakteristik lesi MDR TB pada penelitian orang lain dari beberapa penelitian. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa karakteristik MDR TB pada penelitian yang saya dapatkan adalah gambaran yang terbanyak adalah infiltrat, kemudian kavitas, kemudian ada gambaran nodul dan ada gambaran penebalan pleura atau pleural thickening. Jadi ini mempunyai signifikan dan mempunyai odds ratio yang tinggi. Sedangkan pada penelitian yang lain yang banyak adalah small nodule, kemudian adanya gambaran multiple kavitas, kemudian adanya gambaran bronkiektasis atau cincin ektasis. Kemudian untuk lokasi lesi yang saya dapatkan di sini penelitiannya adalah saya dapatkan adanya lokasi terbanyak pada lobus superior baik pada paru kanan maupun paru kiri. Sedangkan pada penelitian yang lain itu terbanyak adalah bisa pada lokasi manapun di lapangan paru. Ya. Jadi ini adalah hasil penelitian yang saya dapatkan. Kemudian kesimpulan dari tadi yang sudah saya presentasikan dari hasil beberapa penelitian, kemudian saya gabungkan, saya berikan kesimpulan bahwa jenis lesi pada chest X-ray atau radiografi torak, tipe lesi pada
TB itu adalah yang terbanyak adalah infiltrat, gambaran konsolidasi, ground glass opacity pada TB, sedangkan pada MDR TB adalah multiple kavitas dengan ukuran kurang dari 4 cm dan nodul, di mana nodul ini adalah suatu konsolidasi yang berbentuk oval atau bulat dengan ukuran 1-3 cm. Kemudian untuk lokasi yang terbanyak dari TB adalah pada daerah apek atau daerah lobus superior baik paru kanan maupun paru kiri. Sedangkan pada MDR TB ini tidak tentu, ya, tetapi yang tersering bisa pada lobus medius, bisa pada apikal, pada paru kanan maupun paru kiri. Ya. Kemudian untuk lesi area lesinya untuk TB ini khas adalah small sampai moderat. Ya. Jadi maksudnya begini, small atau moderat itu bahwa lesi ini pada lapangan paru biasanya mengenai 1-2 segmen. Ya. Bisa pada satu lapangan paru, bisa pada 2 lapangan paru. Sedangkan pada MDR TB ini sifatnya large. Large itu artinya melebihi 2 segmen. Ya, jadi lebih diffuse mengenai seluruh lapangan paru. Ya, jadi ini adalah kesimpulan dari gambaran TB. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menghafalkan atau bisa menerapkan di dalam diagnosis radiologi. Ya, jadi dari penjelasan saya yang pertama sampai yang terakhir sebenarnya kata kuncinya itu di sini pada kesimpulannya bahwa karakteristik gambaran lesi TB berdasarkan atas gambaran radiologi dari penelitian-penelitian didapatkan seperti gambaran-gambaran yang tadi. Jadi kita bisa menentukan apakah itu suatu TB yang sensitif ataupun yang MDR TB dari gambaran-gambaran lesi yang tadi. Apa gunanya gambaran itu? Pertama untuk diagnosis, kedua untuk penata laksanaan supaya kita bisa segera melakukan atau merujuk pasien yang memang karena MDR TB dan bukan kompetensi kita sebagai dokter umum. Saya kira itu saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.